Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Jadi gimana nih kabarnya pagi ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, boleh langsung dipersiapkan? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Di sini ada Adam Abiyak Tholib Amanta, ada hadir? Sakit. Isma Syifa Natasha, Hadir. Wanda Isa Zahra. Hadir, Ibu. Oke, jadi hari ini yang sakit cuma Adam ya. Oke, kita langsung next pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini mau belajar tentang eco-green atau ramah lingkungan. Boleh di next? Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau cek mood kalian dulu nih. Mood kalian hari ini tuh lagi bahagia, sedih, marah, atau lelah? Lelah. Kan masih pagi, kok udah lelah aja sih? Pikiran. Oh, pikiran. Semoga yang lagi lelah cepat-cepat dikelarin ya pikirannya, jangan sering-sering overthinking nanti malah makin lelah. Jadi hari ini harus happy dulu ya. Boleh di next? Oke, di sini ada pertanyaan pemantik untuk memahami pemikiran kritis kalian pada pagi hari ini. Boleh dilihat dulu gambarnya, dicermati dulu. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat sebuah kota yang dipenuhi dengan tanaman hijau dan taman vertikal? Jadi bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas udara dan kesejahteraan kita? Ada yang mau coba jawab? Boleh, Tasya? Apa pendapatnya? Jadi tanaman hijau dan tanaman vertikal ini meningkatkan kualitas udara dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, dan mengurangi suhu kota akibat pemanasan global serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Oke, ada lagi mau coba berpendapat? Boleh angkat tangannya? Oke, kalau nggak ada kita langsung jelasin aja ya. Jadi benar apa yang dibilang sama Tasya, kalau kita lihat di gambar sini ada tanaman hijau dan juga taman vertikal yang dimana meningkatkan suhu udara kota yang menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan suatu oksigen yang dimana mengurangi suhu kota akibat pemanasan global. Jadi hal itu dapat meningkatkan lingkungan kota yang nyaman bagi para penduduknya. Boleh di next? Selanjutnya ada tujuan manfaat pembelajaran kita hari ini, yang dimana Ibu mengharapkan kalian semua dapat memahami konsep dari eco-green, memahami tujuan dari eco-green, mengetahui dampak positif dari eco-green, dan juga mengetahui aktivitas yang dapat dilakukan dalam menciptakan eco-green. Boleh di next? Kita langsung masuk ke definisi eco-green. Definisinya, di mana eco-green ini merupakan konsep yang mengedepankan untuk lebih peduli terhadap lingkungan atau konsep yang ramah terhadap lingkungan. Jadi seperti penghematan energi, pengurangan limbah, dan juga penggunaan sumber daya secara efisien untuk menjaga kelestarian alam. Ada tujuannya nggak sih eco-green itu sendiri? Boleh di next. Nah, tujuan dari eco-green itu sendiri menciptakan keseimbangan aktivitas manusia dan alam. Jadi manusia ini bisa hidup tanpa merusak lingkungan. Jadi hal ini juga bisa dicapai melalui pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, pengurangan limbah dan polusi, penggunaan energi terbarukan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Boleh next. Nah, di sini ada dampak positif dari eco-green. Ibu memberikan 3 dampak positif, yang dimana yang pertama ada mengurangi polusi lingkungan. Jadi eco-green ini mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik seperti daur ulang serta pengelolaan limbah yang efisien. Jadi hal ini dapat didukung dengan mengurangi pencemaran, mengurangi pencemaran udara, air, tanah yang biasanya itu dilakukan oleh berbagai aktivitas manusia. Jadi hal itu dapat mendukung kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat dan juga keanekaragaman hayati. Nah, untuk dampak positif yang kedua, di sini ada mengurangi efek pemanasan global. Jadi eco-green ini mengutamakan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan juga air. Jadi praktik-praktik seperti menanam pohon dan juga konservasi lingkungan itu juga diperlukan untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Jadi langkah-langkah tersebut dapat memperlambat perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, lalu juga kenaikan permukaan laut dan juga kerusakan ekosistem. Nah, untuk dampak positif yang ketiga, di sini ada menghemat sumber daya alam.
Melalui efisiensi energi, pengelolaan air yang bijak, dan juga penggunaan bahan baku yang dapat diperbaharui, EcoGreen ini memastikan sumber daya alam itu tidak dapat habis secara cepat gitu. Jadi yang bisa kita lakukan dengan mengganti produk-produk yang hemat daya dan juga mengganti bahan plastik sekali pakai dengan bahan biodegradable, ataupun bahan itu bisa dikatakan sebagai bahan yang dapat terurai secara alami. Jadi dengan hal tersebut kita dapat mendukung keberlanjutan alam untuk generasi masa sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Nah, untuk sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai EcoGreen? Baik, jika belum ada, kita next aja. Di sini Ibu menambahkan materi tentang eco-office. Mengapa? Karena kita belajar dalam lingkup perkantoran ya. Jadi, istilah dalam bahasa Inggrisnya, eco ini berasal dari penyingkatan kata ekologi, dan office tidak lain bermakna kata kantor dan juga perkantoran. Nah, jadi eco-office itu sendiri secara keseluruhan suatu kantor yang peduli terhadap lingkungan yang telah mewujudkan segala penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran. Apakah ada tujuan dari eco-office sendiri? Boleh di next. Nah, tujuannya itu pastinya menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman, dan juga menyehatkan. Jadi, hal ini tuh dapat kita dukung dengan melibatkan pengurangan limbah, efisiensi penggunaan energi dan air, serta peningkatan kualitas udara di kantor. Kalian kalau misalnya lagi di kantor, tapi kualitas udaranya tuh sejuk, kalian nyaman nggak? Sesak banget. Nyaman ya kalau udaranya sejuk ya. Boleh di next. Nah, di sini ada aktivitas EcoGreen nih. Jadi berbagai tindakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara bijak dan ramah lingkungan. Di sini Ibu memberikan 3 contoh aktivitas yang bisa kalian terapkan dalam suatu lingkup perkantoran ataupun dalam lingkup kelas ya. Jadi yang pertama ada mengurangi penggunaan kertas. Jadi pada era saat ini tuh digitalisasi itu udah sangat berkembang belum sih? Sudah sangat berkembang, sangat pesat ya, dimana untuk kita mendukung digitalisasi dokumen, untuk mengurangi penggunaan kertas kita bisa menggunakan aplikasi yang berbasis cloud, e-signature ataupun sistem arsip digital, yang dimana langkah tersebut itu tidak hanya menghemat sumber energi, tetapi juga mempercepat alur pekerjaan kita. Nah, kita juga bisa menggunakan kertas pada saat kondisi tertentu aja, misalnya atasan kita tuh butuh kontrak kerja nih sama klien. Nah, pastinya kita butuh tanda tangan langsung ataupun tanda tangan basah dan juga materai. Jadi, kita bisa menggunakan penggunaan kertas dalam kondisi tertentu. Yang kedua, di sini ada cabut kabel listrik saat tidak digunakan. Jadi, untuk memastikan bahwa perangkat kalian itu seperti charger, laptop, ataupun perangkat yang lain dicabut kabel listrik saat tidak digunakan itu selain untuk menghemat energi, ia juga bisa sebagai mengurangi jejak karbon. Lalu untuk aktivitas yang ketiga, di sini menggunakan alat makan dan minum. Jadi dalam mendorong penggunaan botol minum, lalu piring, gelas, dan alat makan lainnya itu diusahakan untuk tidak memakai bahan plastik ataupun styrofoam, karena langkah tersebut ini berkontribusi untuk pengelolaan limbah yang lebih baik di bidang perkantoran. Boleh di next. Nah, untuk sejauh ini ada nggak pertanyaan mengenai isi materi? Oke, kalau belum ada kita next dulu. Nah, ini ada video, boleh disimak dulu ya, karena setelah ini bakal ada penugasan. Boleh di play? Bisa deh kayaknya. Bisa nggak ya? Efisiensi dan pemanfaatan energi terbarukan sudah menjadi keharusan dalam Simak kehidupan ya, karena nanti bakal ada sehari-hari, tugas baik abis lingkungan ini. tempat tinggal maupun perkantoran. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga sustainabilitas sumber daya di masa depan. Kementerian Keuangan menjadi salah satu instansi yang berkomitmen dalam mewujudkan kantor ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan energi dan air, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE6-MK-1-2019 tentang penerapan kantor ramah lingkungan atau program Eco-Office di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat 5 fokus utama dalam implementasi program Eco-Office. Yang pertama, pengurangan sampah plastik dan kertas. Saat ini, pegawai sudah tidak menggunakan botol plastik, sedotan, maupun alat makan sekali pakai. Pegawai juga diimbau untuk menggunakan tas belanja atau peralatan makan masing-masing. Yang kedua, penghematan energi listrik. Seluruh penerangan di area gedung saat ini telah menggunakan lampu LED. Selain itu, digunakan pula lampu sensor otomatis untuk toilet dan musola.
ruang kerja ber-AC dengan suhu yang dibatasi minimal 24 derajat Celcius diharapkan juga dapat menghemat penggunaan energi listrik. Kementerian Keuangan juga telah memasang solar panel untuk memanfaatkan energi terbarukan yang dapat menghasilkan daya sekitar 176 kWh setiap bulannya. Yang ketiga, pemanfaatan penggunaan air. Kementerian Keuangan telah menerapkan sewage treatment plant atau STP dengan memanfaatkan air bekas urinoir dan wastafel yang diolah kembali untuk menyiram tanaman baik menggunakan selang ataupun water sprinkler. Selain itu, telah diterapkan juga penggunaan sensor otomatis pada keran, pemanfaatan air bekas wudhu menjadi air mancur, pembuatan biopori atau sumber resapan, serta penyediaan water tap yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk mengisi air. Nah, itu ya video yang buat penugasan. Jadi karena di kelas ini ada 40 siswa, jadi buatlah 10 kelompok dengan masing-masing kelompok ini beranggotakan 4 siswa. Lalu diskusikan dan buatkan kesimpulan dari video contoh penerapan yang sebelumnya sudah ditayangkan. Lalu hasil diskusi ini bentuk dalam PowerPoint, lalu hasil diskusi dari tim masing-masing kelompok akan dikumpulkan dalam Google Drive. Jadi Google Drive-nya nanti setelah kelas selesai akan Ibu bagikan di grup WhatsApp, lalu presentasikan hasil diskusi pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk agenda kita pertemuan selanjutnya apa? Presentasi. Oke, boleh di next. Nah, karena kita udah materi udah selesai dan juga udah ada penugasan, kita masuk ke kuis untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini ya. Boleh di next. Nah, soal yang pertama nih, apakah EcoGreen ini adalah konsep yang hanya fokus pada penggunaan energi terbarukan tanpa memperhatikan pengolahan sampah? Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Ada yang boleh deh, Ci. Salah karena EcoGreen mencakup penggunaan energi terbarukan serta upaya pengelolaan limbah, efisiensi air dan konservasi sumber daya. Oke, benar banget ya. Boleh di next. Nah, benar ya, jawabannya salah. Oke, langsung di next aja. Salah satu ciri dari EcoOffice adalah adanya pengurangan penggunaan kertas serta optimalisasi penggunaan digital untuk mengurangi limbah. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa? Coba ada yang mau jawab? Saya, Boleh Sekar. kalau menurut saya Bu, EcoOffice itu untuk meminimalkan penggunaan kertas dan beralih ke teknologi digital untuk mendukung keberlanjutan. Boleh di next. Benar ya jawabannya. Jawabannya itu benar karena EcoOffice ini mendukung pengurangan penggunaan kertas karena digitalisasi untuk berkelanjutan. Boleh di next. Nah, soal yang terakhir, penerapan EcoGreen dan EcoOffice ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Benar atau salah? Ada yang mau coba jawab penjelasannya? Boleh, Emil. Kenapa salah? Karena kedua konsep tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, boleh di next jawabannya. Oke, jawabannya benar ya, Emil. Oke, selanjutnya nanti yang udah jawab kuis tadi bakalan dapat poin plus ya dari Ibu. Nih, kesimpulan. Ada yang mau coba jawab kesimpulan hari ini tuh apa? Boleh, Jenny. Kesimpulan pada hari ini, kita EcoGreen adalah upaya menjaga manusia dan alam melalui pengelolaan sumber daya yang bijak. EcoOffice ini menerapkan prinsip keberlanjutan, bekerja dan hemat energi, daur ulang dan penghijauan. Langkah kecil ini membantu mengurangi polusi, dapat menekan global dan menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Oke, terima kasih Jenny. Boleh di next. Bener ya apa yang dikatakan oleh Jenny, kalau kesimpulan hari ini yaitu EcoGreen ini upaya menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dengan alam. Jadi melalui pengelolaan sumber daya yang baik, yang bijak dan ramah lingkungan. Jadi sementara itu EcoOffice sendiri itu bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman dan juga menyehatkan dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Jadi dengan mengadopsi aktivitas seperti menghemat energi, daur ulang dan juga penghijauan, kita dapat mengurangi polusi, meminimalkan dampak pemanasan global dan juga menjaga sumber daya alam. Jadi langkah kecil ini sangat penting ya untuk kita dalam mendukung kelestarian bumi bagi generasi sekarang dan masa depan. Boleh di next. Oke, jadi keseluruhan materi udah selesai. Jadi rawat bumi mulai dari langkah kecil, hemat energi, daur ulang dan tanam hijau untuk masa depan yang lestari. Baik, karena keseluruhan materi sudah selesai, untuk ketua kelas boleh ditutup dulu materi hari ini. Baik teman-teman, karena materi sudah selesai untuk hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasi dan juga keaktifan kalian pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya buat minggu depan. Terima kasih.